Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian di rumah dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita belajar IPS tentang kegiatan ekonomi. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang kegiatan ekonomi. Pembahasannya ada di buku tema 5, halaman 43 sampai 44 dan halaman 48 sampai 49. Kegiatan ekonomi yang sekarang kita bahas terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kegiatan ekonomi berdasarkan ketampakan alam. Dan yang kedua, kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Kegiatan ekonomi berdasarkan ketampakan alam. Semua kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya disebut kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi di suatu tempat berkaitan erat dengan potensi alam suatu daerah. Manusia berusaha memanfaatkan segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Segala sesuatu yang ada di suatu daerah yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut disebut potensi daerah. Berikut ini berbagai jenis kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi alamnya. 1. Kegiatan ekonomi di daerah dataran rendah. Dataran rendah banyak dipakai untuk permukiman penduduk. Masyarakat yang berada di daerah ini sangat beraneka ragam. Mereka terbagi menjadi wilayah perdesaan dan perkotaan. Masyarakat di perdesaan selain melakukan kegiatan ekonomi dengan bercocok tanam, ada juga yang bekerja di pabrik, berjualan, dan perajin. Masyarakat di perkotaan sebagian besar berusaha di bidang industri, menjadi pegawai pemerintah dan pegawai swasta. Yang kedua, kegiatan ekonomi di dataran tinggi. Masyarakat di daerah dataran tinggi atau pegunungan selain melakukan kegiatan ekonomi dengan bertani, ada juga yang memanfaatkan potensi lain yang tersimpan di daerahnya. Kegiatan ekonomi lain yang dilakukan adalah membuka daerah wisata yang sebagian masyarakatnya dapat bekerja sebagai pemandu wisata, berjualan di tempat wisata, dan membuka penginapan. Yang ketiga, kegiatan ekonomi di daerah pantai. Sebagian besar masyarakat di daerah ini memanfaatkan keadaan alam, seperti laut dan pantai untuk kegiatan ekonomi. Para nelayan mencari aneka hasil laut seperti rumput laut, kerang, dan ikan laut untuk dijual. Selain itu, ada penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi yang memanfaatkan daerah wisata pantai. Kegiatan ekonomi dengan memanfaatkan daerah wisata diantaranya menjual souvenir, membuka restoran dan penginapan, serta menyediakan jasa transportasi. Kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Yang pertama, perkebunan. Usaha perkebunan cocok di dataran tinggi, pegunungan, dan dataran rendah. Tanah di dataran tinggi sangat cocok untuk perkebunan teh, kopi, dan kina. Tanah di pegunungan sangat cocok untuk jenis perkebunan cemara, mahoni, dan pohon pinus. Tanah di dataran rendah cocok untuk tanaman karet, kelapa sawit, cengkih, tembakau, dan coklat. Hasil perkebunan tidak dapat langsung dikonsumsi oleh masyarakat setempat, akan tetapi harus diolah terlebih dahulu. Contohnya,
minyak goreng yang dipakai untuk memasak. Minyak goreng berasal dari perkebunan kelapa sawit. Kelapa sawit diolah melalui proses produksi di pabrik menjadi minyak goreng. Untuk sampai ke konsumen, minyak harus disalurkan oleh pedagang dan pengecer. Yang kedua, pertanian. Sebagian besar rakyat Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Oleh karena itu, Indonesia disebut sebagai negara agraris. Usaha petani mengelola sumber daya alam tanah dan tumbuhan. Usaha ini banyak dilakukan terutama oleh penduduk di Pulau Jawa dan Sumatera. Usaha pertanian sebagian besar menghasilkan padi, jagung, dan sayur mayur. Hasil pertanian tersebut kemudian dijual untuk menghasilkan uang. Kegiatan bertani dan menjual hasilnya tersebut merupakan kegiatan ekonomi yang biasa dilakukan di masyarakat. Nah, petani sawah adalah petani yang mengolah sawah untuk menanam padi sebagai makanan pokok. Sedangkan petani ladang adalah petani yang mengolah lahan kering seperti kebun dan tegalan. Tanaman yang diusahakan biasanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Petani penggarap adalah petani yang menggarap tanah orang lain dengan sistem bagi hasil. Tiga, kehutanan. Kehutanan adalah suatu kegiatan untuk mengelola dan menggunakan hutan untuk kepentingan manusia. Indonesia banyak memiliki hutan. Hal tersebut dikarenakan kondisi iklim yang menunjang, yaitu beriklim tropis. Jenis hutan yang ada di Indonesia adalah hutan hujan tropis. Hutan menghasilkan sumber daya alam melimpah, di antaranya kayu, rotan, damar, getah perca, dan getah agatis. Hasil hutan tersebut dimanfaatkan untuk kebutuhan perumahan, perabotan rumah tangga, dan industri. Yang keempat, peternakan. Peternakan adalah kegiatan usaha dengan cara memelihara hewan dan mengambil hasilnya dengan cara dijual ke konsumen. Peternakan mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu, peternakan dapat menambah penghasilan rakyat. Jenis hewan ternak di Indonesia cukup banyak. Hasil dari peternakan adalah daging, susu, dan telur. Jenis-jenis usaha peternakan dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah peternakan besar. Jenis hewannya seperti sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua adalah peternakan kecil. Jenis hewannya seperti kambing, kelinci, dan biri-biri. Dan yang ketiga adalah peternakan unggas. Jenis hewannya seperti ayam, bebek, puyuh, dan itik. Yang kelima, perikanan. Perikanan adalah kegiatan manusia dalam bidang pertanian yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan ikan. Perikanan dapat dikelompokkan menjadi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, dan pertambakan. Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan. Usaha perikanan yang bekerja di bidang penangkapan ikan biasanya dilakukan nelayan di laut. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan memelihara, membesarkan, membiakkan ikan, dan memanen hasilnya. Usaha perikanan yang berupa produksi hasil perikanan melalui budidaya, misalnya pemeliharaan ikan lele dan mujair. Yang keenam adalah pariwisata. Usaha jasa pariwisata adalah suatu kegiatan ekonomi yang kegiatan utamanya menjual jasa-jasa pariwisata kepada wisatawan, baik lokal maupun mancanegara.
Dunia pariwisata saat ini banyak dikembangkan oleh pemerintah daerah setempat, terutama untuk menggali potensi alam yang menarik. Yang ketujuh, perindustrian. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya. Berdasarkan jumlah tenaga kerja yang digunakan, industri dapat dibedakan menjadi industri rumah tangga, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja kurang dari 4 orang. Yang kedua, industri kecil, yaitu industri yang tenaga kerjanya berjumlah sekitar 5-19 orang. Yang ketiga, industri sedang, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja sekitar 20-99 orang. Yang keempat, industri besar, yaitu industri yang menggunakan tenaga kerja lebih dari 100 orang. Yang kedelapan adalah perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan usaha yang menyalurkan barang atau menjual produksi dari produsen ke konsumen. Pedagang menjual barang ke konsumen, pedagang disebut sebagai perantara. Jenis usaha perdagangan misalnya pedagang bahan makanan, pedagang sandang, pedagang perhiasan, dan pedagang hewan. Menurut tempat usahanya, pedagang dibedakan menjadi pedagang tetap, pedagang asongan, dan pedagang kaki lima. Nah, untuk tugas kalian hari ini, yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Yang kedua, sebutkan 3 jenis kegiatan ekonomi berdasarkan kondisi alamnya. Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan petani penggarap? Yang keempat, sebutkan 3 jenis usaha peternakan beserta contoh hewannya. Yang kelima, apakah yang dimaksud dengan industri besar? Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami penjelasan Ibu hari ini? Semoga kalian bisa